Alotnya rencana berkoalisi ini karena memang untuk mengatur strategi supaya menang di Pilkada Jakarta untuk Pak Anies dari beberapa partai PKS dan juga PKB. Ternyata dari Kimplos ini juga berpikir sama, butuh partai Islam untuk dimasukkan. Makanya Kimplos menggoda-goda PKS dan PKB salah satunya. Kang Ujang. Ya, ada keseimbangan ya di setiap momen politik, apapun itu, termasuk di Pilpres yang lalu kan. Ya, termasuk komposisi misalnya Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin gitu ya. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya Pak Anies dengan Pak Caimin juga kan, sama juga nih di DKI ini dibutuhkan itu. Bagaimanapun Partai Islam ini adalah basis yang kuat juga dalam konteks pemilih di Indonesia. Jadi tidak bisa diabaikan, apalagi katakan PKS dan PKB yang basis masanya sangat jelas dan kekuatannya ya merata ya dua partai ini katakanlah. Nah, saya melihat begini, bukan hanya itu sebenarnya yang harus kita analisa. Ya kita sepakat bahwa komposisi nasionalis Islamis harus dibangun ya dalam konteks membangun daerah. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya kelegowoan dari partai itu. Kalau Anies ingin melaju, kalau Anies ingin berlayar, ya harus ada yang mengalah. Kalau nggak bisa. Kan tadi kita sepakati bahwa semuanya mendukung Anies, baik PKB lah katakanlah ya, PKS maupun Nasdem. Tetapi kan wakilnya kan enggak kompak. Siapa gitu yang akan diusung karena tarik menariknya sangat kencang. Jangan sampai karena alasan mencari wakil yang tidak ketemu, tahu-tahu ini tidak punya kata sepakat untuk bisa mengusung Anies. Karena bagaimanapun begini kalau analisa saya, kalau skema misalnya kota kosong dimainkan oleh Kimplos gitu ya, atau skema katakanlah calon boneka dimunculkan, maka kita kehilangan momentum untuk menghadirkan calon pemimpin yang hebat di Jakarta ini. Kalau saya mengamati ya, kalau misalkan Ridwan Kamil maju, Anies pun maju, ini sesuatu yang bagus. Mereka adalah alumni-alumni luar negeri ya, Amerika yang punya kapasitas masing-masing dengan kekurangan dan kelebihannya. Nah kalau kita diberi kesempatan adu ide gagasan, saya menarik. Cuma persoalannya, tadi saya katakan di belakang layar ya bahwa ketika Anies dianggap kuat, ketika Anies punya potensi menang, maka ya partai-partai punya kepentingan untuk mengeliminasi Anies di awal gitu, agar tidak bisa berkibar, agar tidak bisa berlayar. Kan itu, maka saya melihat rancang bangun koalisi Kimplos itu adalah untuk menarik kekuatan dari partai-partai pendukung Anies. Nasdem digoyang-goyang, PKB sama kan, PKS dirayu-rayu kan sama. Jadi sebenarnya itu yang saya baca begitu, Mbak Caca. Oke. Mas Tahrin, dari analisis ini kita tahu bahwa ini anginnya cukup kencang ya, Pak Anies untuk maju dan untuk menang. Apa bisa tidak difikirkan ulang duduk bersama dengan partai-partai untuk berkoalisi secara form atau ajak? Ya sebut saja PKS, PKB dan juga Nasdem. Nggak harus PKS juga mungkin sebagai wakilnya dipikir secara logis lah, ini seperti apa? Ya, jadi artinya bahwa itu adalah bagian dari proses yang harus dibangun dan harus diambil oleh... Sudah diajak duduk bersama belum? Komunikasi tentunya sudah jalan. Komunikasi antara pimpinan partai baik itu di level pusat maupun di level provinsi itu terbangun dengan baik. Dan kami kira itu akan sampai pada titik temu nantinya. Karena kita tahu bahwa poinnya adalah sama-sama sudah memiliki kesepakatan yang sama soal calon gubernur. Nah tentunya kan tahapan berikutnya itu adalah soal bagaimana duduk bersama untuk menyepakati secara bersama. Jadi saya kira ini tidak lama lagi untuk membangun kesepakatan secara bersama. Dan memang saya kira kepentingan warga Jakarta juga adalah bagaimana menghadirkan pilihan-pilihan yang terbaik buat warga Jakarta. Dan kami kira bahwa ketika Anies maju dan yang lain juga maju, nah bagi warga Jakarta mereka mendapatkan hak untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oke, Mas Ilyas, oke lah bahwa ini akan diajak duduk bersama, komunikasi akan dilakukan secara simultan ya. Tapi kita tahu bahwa secara kursi ya antara PKB dan PKS terpaut cukup jauh, PKB 10, PKS 18 wajar meminta posisi wakil di sini. Oh tidak. Dalam artian begini Mbak, iya mungkin wajar kalau kita lihat sisi dari kursi. Tapi yang PKB inginkan, sudahlah Anies ini milik kita bersama, kita membangun Jakarta dengan sebagaimana Jakarta ini supaya lebih baik dari hari ini. Dan tidak perlu ego-egoan gitu loh. Satu sama lain saling mengingat, karena saya banyak, saya harus wakil. Kan tidak bisa seperti itu. Dan saya ungkapkan lagi bahwa ceruk PKB dengan PKS itu sama di bawah. Jadi Pak Anies, supaya Pak Anies hari ini 39%. Andai kata PKS mendukung Pak Sohibul Iman, itu hitungan saya, Pak Anies gubernur wakilnya PKS itu
tidak lebih dari 43% dan tidak menang. Oke. Yang kita ingatkan bahwa Pak Anies ini kan menang, Pak. Oke. Nah, bagaimana Mas Sahrin bahwa ya seperti itu realitanya ya? Bagaimana kita melihat ceruk ini? Ya, jadi yang pertama memang tentunya semua partai kan berkepentingan untuk bagaimana memenangkan elektoral. Dan yang kedua kita juga sudah lihat bahwa survei-survei memang menggambarkan bahwa elektabilitas tertinggi itu ada di Mas Anies. Nah, kami kira ketika nanti ini karena politik itu kan tentunya kuncinya adalah bagaimana mengkomunikasikan masing-masing kepentingan. Sehingga ya siapa mendapatkan apa dan bagaimana, nah itu penting. Nah ini yang saya kira perlu pada fase itu yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan sebuah kesepahaman yang bersama. Oke, baik. Kalau misalnya Kang Ujang melihatnya mungkin tidak sih akan sepakat dan sepaham ini antara PKS dan juga PKB. Kalau melihat malam dengan malam hari ini tampaknya akan alot juga ya. Ya mudah-mudahan sepakat ya. Agar tadi masyarakat Jakarta diberikan banyak pilihan. Paling tidak 2 pilihan anak bangsa terbaik, putra bangsa terbaik. Tetapi persoalannya agak berat. Karena tadi kalau skema Kim Plus itu terrealisir, maka akan menarik dan menyedot partai-partai yang ada dalam dukungan Anies itu. Ya saya lihat saja, misal kita lihat soal Sahroni itu menjadi indikasi menurut saya ya. Pasti itu ada perintah dari partai juga untuk menggoyang dukungan itu. Dan PKB pun sampai hari ini belum sepakat juga DPP-nya. Kalau sekarang kita baca misalkan konstruksi politiknya, PKB sedang digoyang, sedang ada masalah dengan PBNU, Cakiminnya. Nah ini kan PKB butuh perlindungan juga kepada pemerintah. Nah, ini juga bisa digoyang-goyang, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat kalau ingin Anies berlayar ya harus kuat-kuat. Tetapi kita belajar dari Pilpres yang lalu. Analisanya sama gitu ya, bahwa Anies tidak bisa berlayar, tahu-tahu bisa. Tapi memang belum beruntung kalah. Tetapi apakah ini di DKJ juga sama ya? Apakah Anies nanti dijegal dari awal, katakan dengan koalisi besar itu, apakah mampu lolos? Kita lihat. Apakah nanti unggul atau tidak? Kita lihat juga, karena semuanya begitu cepat. Tapi saya meyakini tadi, saya agak sepakat dengan Sahroni bahwa mungkin rakyat nggak sepakat bahwa penentu-penentu ya siapa yang akan diusung, didukung itu adalah dewa-dewa itu. Dewa-dewa itu banyak, ada ketua umum partai, ada para pengusaha, ada juga kalau saya kekuatan istana. Dan ini menjadi apa ya, kekuatan yang menurut hemat saya akan menentukan siapa yang akan berlayar begitu. Oke, Bang Riza, apakah di sini Kim Plus ini mengambil keuntungan dari koalisi kempesnya Pak Anies Baswedan yang belum menemukan kata sepakat, sehingga kemudian partai-partai ini terus digoda? Bagaimana Bang Riza? Ya kami tidak mengambil keuntungan ya dari partai-partai lain, apalagi menggoda partai-partai lain. Yang pasti kami ingin menang di setiap pilkada, dan alhamdulillah di DKI Jakarta Kim solid, dan juga alhamdulillah lagi bahwa partai-partai di luar Kim juga akan ada yang bergabung ya. Kami tidak mengintervensi, mencampuri, menggoda dan lain sebagainya. Setiap partai punya kewenangannya masing-masing, kedaulatan masing-masing. Jadi apabila mereka memutuskan bergabung, tentu semuanya punya konsekuensi. Kami sendiri di setiap partai, di setiap pilkada itu ketika mengusung satu pasangan calon itu punya konsekuensi. Ya. Plus minusnya tentu pasti ada. Begitu juga partai-partai di luar Kim dan juga kami. Jadi kami bila bersepakat tentu kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang terbaik dalam situasi kondisi yang ada. Tidak hanya bagi kami di partai Kim, partai yang lain. Tentu apabila ada partai-partai di luar Kim yang ingin bergabung dengan Kim, tentu dengan pertimbangan yang tidak sedikit ya, dengan pertimbangan yang luar biasa, dan tentu setelah dihitung semua kalkulasinya. Jadi setiap partai itu ketika mengusung pasangan calon, semua dihitung secara masak-masak, secara detail, secara mendalam, karena semua akan berdampak ke depan bagi semua partai pengusung satu pasangan calon dan semua koalisi yang ada. Jadi sekali lagi, apabila nanti terjadi partai di luar Kim bergabung semakin banyak semakin baik, tentu komitmen dan konsistensi ini dan koalisi ini tidak hanya semakin besar, mudah-mudahan bisa solid, bisa memenangkan pasangan Ridwan Kamil dengan wakilnya nanti, dan bersama-sama nanti bisa membangun Jakarta yang sejalan dengan pemerintah pusat tentunya. Nah, harapannya tidak hanya kotanya yang maju, tapi masyarakatnya semakin sejahtera. Iya, baik Mas Sahrin, boleh tanggapi. Kalau nanti dalam dekat ada partai yang bergabung dalam Kim Plus ini, ya siap-siap aja nih Pak Anies. Berarti harus segera ini mengadakan pertemuan untuk mencari konsensus yang firm siapa wakilnya. Ya tentunya begitu. Tapi bahwa memang kami meyakini
para pimpinan-pimpinan partai yang telah mengusung Pak Anies ini akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap baik itu demokrasi dan juga keteladanan politik, sehingga apa yang telah dideklarasikan ini akan diamankan sampai dengan pendaftaran. Dan yang kedua, bahwa dalam konteks memberikan pilihan-pilihan yang banyak, saya kira pimpinan partai yang telah mengusung Mas Anies juga tidak ingin menghadirkan ada yang disebut dengan tadi kota kosong atau tidak ada pilihan. Nah, kami mengira bahwa hemat kami ini akan dibuka semua dan ini akan diamankan sampai dengan posisi terakhir, dan Mas Anies akan masuk menjadi bagian dari yang disuguhkan untuk kepada warga Jakarta untuk dipilih. Mas Andri terima kasih, Bang Riza terima kasih, Pak Ilyas juga terima kasih, Kang Ujang terima kasih. Kita tunggu apa jangan-jangan dalam waktu dekat partai-partai ini akan bertemu dengan Anies Baswedan untuk menentukan arah koalisinya, pemirsa. Kita tunggu saja. Sesaat lagi rekan saya Gita Malika sudah siap dengan informasi penting lainnya. Gita, ada apa? Ya, sesaat lagi Caca dan juga pemirsa kita akan hadirkan informasi terkait kebakaran yang menghanguskan gudang rumah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat pada Rabu dini hari tadi, pemirsa. Sesaat lagi tetap bersama kami.